Moral atau etika itu ibarat laut. Nah, Kenapa tuh Pak? hukum itu ibarat kapal. Jadi hukum itu kecil. Moralnya itu harus lebih Moral besar. harus lebih besar. Laut, daratan aja kalah sama laut. Itulah moral, etik. Ramai menjadi perbincangan terkait RUU Daerah Khusus Jakarta yang hari ini menjadi inisiatif DPR yang merupakan gayung bersambut disahkannya Undang-Undang IKN yang hari ini juga menjadi program nasional Presiden. Melihat dengan prosesnya yang sempit dan juga banyak benang merah dari demokrasi yang disayat di dalam RUU DKJ tersebut, hari ini kita telah bersama Bapak Dr. Asep Bambang Hermanto SHMH yang akan menjelaskan lebih lanjut dan lebih lihai terkait RUU DKJ. Baik, kita sambut Bapak Asep. Selamat pagi Pak Asep. Selamat pagi, Mbak Nisa. Gimana Pak, hari ini kita akan ngomongin terkait RUU DKJ. Sudah siap dan benar-benar merasa tertantang terkait RUU DKJ ini, Pak? Kan banyak sekarang kok pro dan kontra. Biasalah dalam pembahasan atau pembentukan undang-undang, pro dan kontra adalah biasa dalam hal demokrasi kan. Nah, menarik juga emang dengan pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan, kemudian mau tidak mau ya, Jakarta mau diapain nih? Iya, jadi betul. apa? Ini yang akan kita ngobrolin hari ini ya Pak ya. Oke, baik Pak. Boleh sebelum kita mulai, boleh saya tanya Pak, apa sih Pak pandangan Bapak terkait RUU DKJ ini? Yang pertama adalah implikasi dari perpindahan ibu kota negara ya. Dari sebelumnya Jakarta, sekarang ini kan kita tahu Jakarta mau diapain nih? Betul. Mau jadi daerah khusus atau daerah apa? Nah, itu ya. Karena ada ibu kota baru nih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ya. Di mana kita tahu bahwa ibu kota negara pindah nih ke Kalimantan Timur. Gitu ya. Nah, itu saja. Oke, baik. Tadi kan sudah di-mention sedikit Pak. Banyak ramai diperbincangkan terkait RUU DKJ ini. Materi dari RUU-nya juga lebih diperbincangkan lagi, Pak. Kira-kira pandangan Bapak dari perspektif hukum sebagai dosen Fakultas Hukum seperti apa, Kak? Ya, memang ada poin-poin kalau nggak salah 5 sampai 6 poin yang dibicarakan antara ya masyarakat dengan pembentuk undang-undang DPR ini. Pertama adalah mengenai khususnya yang pro kontra mengenai pemilihan. Betul. Gubernur ya, bupati dan wali kota, gubernurnya ini diangkat dan ditunjuk gitu kan, serta diberhentikan oleh presiden. Ini yang memantik adanya perseteruan di jagat media ya pro Pak ya. kontra. Yang kedua juga bicara tentang dewan kota ya. Betul. Ini juga menjadi ini. Lalu yang ketiga terkait dengan kawasan ekonomi atau pelayanan jasa keuangan dan algometri adalah suatu tempat khusus mengenai semacam ruangan lingkup tentang perekonomian gitu kan. Baik. Lalu yang lainnya adalah terkait dengan masalah tadinya ada wacana bahwa Jakarta itu didampingi oleh beberapa daerah atau pinggirannya, ada Depok, ada Bekasi, ada Tangerang yang masuk wilayah Jakarta. Sekarang ini mungkin sudah lebih ditegaskan lagi masuk atau tidak nih. Betul. Ke wilayah Jakarta sebagai daerah khusus itu. Itu yang menarik juga itu dibahas. Kalau misalnya kita bahas Pak dari yang poin awal tadi terkait pemilihan gubernur yang ditunjuk langsung oleh presiden, itu kan berarti kan ada proses demokrasi yang dilindungi oleh hukum di sana, tapi ternyata disayat oleh oligarki. Jadi menurut Bapak pandangan itu seperti apa? Nah, ini kenapa sekarang pemilihan gubernur DKI khususnya dipilih secara langsung oleh rakyat ya gitu. Betul. Memang kalau kita melihat risalah pembahasan terkait dengan Undang-Undang Dasar khususnya pasal 18 ayat 4 di mana gubernur, bupati dan wali kota dipilih secara demokratis
Betul. Itu maknanya apa? Tafsirnya apa sih? Ada 2 tafsir di sini. Bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat, bisa melalui DPRD. Nah, tetapi yang diangkatnya ada nggak tafsir itu? Nah, kebanyakan para ahli mengatakan 2 tafsir itu, 2 makna yang terkandung di dalam pasal 18 ayat 4. Nah, oleh karena itu ya, ini adalah pembahasan, kita tahu risalah pembentukan pasal tersebut itu adalah jalan tengah sebenarnya antara yang langsung dengan melalui DPR. Mau tidak mau kedua-duanya diakomodir, maka bunyi pasal 18 ayat 4 akhirnya menjadi dipilih secara demokratis. Jadi maknanya itu mempunyai dua makna. Betul. Bisa dilakukan langsung, bisa melalui DPR, tapi nggak ada tuh istilah diangkat. Nah, berbeda dengan daerah istimewa Narasi. Yogyakarta gitu kan. Betul, iya, betul. Diangkat dan tunjuk gitu kan, bisa dilakukan itu. Apa yang membedakan? Karena daerah istimewa, kita tahu bahwa Yogyakarta adalah daerah Swaparaja, tadinya bekas kesultanan dan kerajaan, Betul. punya historis, punya yuridis historis. Iya, makanya diberikan privilege gitu Nah, ya. dan kearifan lokalnya di situ, dan masyarakat menerimanya. Kalau Jakarta menerima nggak masyarakatnya? Ini jadi tanya-tanya Iya, besar. betul. Itu yang menjadi persoalan hari Itu ini. yang menjadi persoalan. Jadi kalau nanti diangkat, ini mundur demokrasinya jadinya yang gitu. Mencederai ya Pak ya berarti ya. Bukan mencederai lagi. Ini adalah hasil buah reformasi sebenarnya, pemilihan langsung. Betul. Apa yang waktu itu perdebatannya? Kalau memilih melalui DPR, apalagi dengan diangkat, ini sama aja memilih kucing dalam karung. Betul. Masyarakat tidak tahu apa-apa pilihannya gitu kan. Sekarang ini lebih aspirasi masyarakat harus didengarkan benar-benar gitu kan. Nah, ini yang harus dilakukan sesungguhnya agar demokrasi ini tidak mundur ke belakang gitu kan. Nah, dalam penelitian saya ya, makna pasal 18 ayat 4 itu sebenarnya variannya bisa 3. Pertama, dipilih langsung oleh rakyat ya. Yang kedua, dipilih oleh DPRD. Yang ketiga, bisa diangkat dan tunjuk. Nah, 3 ini ada syarat-syaratnya. Pertama, yang dipilih langsung oleh rakyat ini syaratnya apa? Nah, syarat yang pertama adalah harus dilihat dari perspektif ekonominya. Ya, ekonomi, sosial, politik, dan geografisnya. Dan dianggap daerah itu sudah mapan dan maju dalam bidang ekonomi. Nah, ini juga harus dilihat lagi. Sumber dayanya mana? SDM-nya apa udah maju? Jangan nanti pemilihan umum dilakukan di Indonesia ini masyarakatnya rata-rata baru lulus SD gitu kan, atau SMP. Nah, kan artinya SDM-nya tidak punya kualifikasi yang baik, maka pemahaman demokrasi akan kurang gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau yang kriteria pertama itu harus dilihat apakah ekonominya baik di daerah provinsi tersebut, kan gitu. Sosial politiknya gimana, ya kan? Masyarakatnya gimana kan gitu kan. Betul. Terus SDM-nya gimana? Geografisnya gimana? Sulit enggak nih untuk dilakukan pemilihan langsung gitu kan? Betul. Nah, KPU kan bersusah payah tuh pemilihan langsung di misalnya Papua gitu, provinsi yang terpencil kan agak sulit juga kan itu untuk infrastrukturnya gitu kan. Nah, itu harus dilihat dari indeks pemberdayaan manusianya. Nah, Jakarta ini 83% indeksnya. Jadi dianggap tinggi dia. Baik. Indeks pemberdayaan manusianya dianggap tinggi. Wajar kalau harus dilakukan secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui DPRD gitu kan. Nah, itu maju atau tidak nih? Perekonomian maju atau tidak? Yang tidak maju, sosial politik yang masih kurang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi atau masih terbelakang gitu kan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara melalui DPRD. Jadi prinsip itulah yang dilihat maju tidaknya dari sisi ekonomi, sosial, politik,
dan demografi, ya. Nah itu kalau dikira nggak maju, indeks apa namanya, indeks pemberdayaan manusianya rendah, ya tamatan SD atau tidak sekolah suruh pilih langsung kan agak nanti manipolitik lagi kan, bahaya itu kan gitu. Nah, mundur akhirnya. Lalu dilakukan dengan keterwakilan atau perwakilan DPRD gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pengangkatan atau penunjukan seperti Yogyakarta. Dilihat dari aspek yuridis sosiologisnya, yuridis historisnya. Betul. Ya. Kearifan lokalnya gitu kan. Betul. Masyarakat menerima kok. Betul. Ya. Karena ini memang bekas Swapraja. Ya, daerah kerajaan dulunya. Malah Yogyakarta itu dianggap dulu dia udah punya pemerintahan sendiri, wilayah sendiri, ada rajanya gitu kan. Namun relevankah kalau di compare dengan Jakarta? Nah, tidak relevan lah, beda lah, itu jauh gitu kan. Karena secara historis konstitusionalnya berbeda gitu kan. Dan kearifan lokalnya menerima, ya gitu. Itu saja. Hal-hal yang krusial inilah yang harus kita pahami bersama. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan sebenarnya. Suatu sistem pemerintahan bagaimana menata kelolanya, mengorganisasinya agar tidak terjadi suatu bentrokan masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya, pengisian jabatannya. Betul. Yang pemimpin itu. Oke, baik Pak. Coba kita mundur sedikit ya Pak. Dalam proses menjadi RUU inisiatif ini ternyata RUU ini digadang dengan waktu yang sempit. Itu. Lalu juga ternyata terlalu terburu-buru. Nah, pandangan Bapak terkait proses undang-undang yang seperti ini seperti apa pandangan Bapak? Ya, pertama gini. Kalau membuat satu peraturan atau ketentuan atau apalagi undang-undang, prosesnya kan harus ada penelitian, ada naskah akademiknya. Naskah akademik itu harus dimuat dan dihasilkan apa? Dari sisi filosofi, sosiologis, ya, yuridis, historis dan lain sebagainya harus dilihat secara komprehensif. Satu itu sisinya ya, proses pembentukannya. Yang kedua adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Masukan-masukan dari para pakar, dari masyarakat, dari NGO memberikan masukan-masukan untuk pembahasan dalam rangka apa? Dalam rangka undang-undang yang akan menjadi suatu ketentuan hukum yang produk berlaku pada hukumnya, masyarakat iya. dapat diterima. Betul. Ada legitimasinya Dari masyarakat. dari masyarakat itu. Nah itulah yang harus. Jadi nggak boleh keburu-buru membuat, santai-santai aja lah. Apalagi ini krusial ya Jadi Pak ya. semakin banyak melibatkan rakyat semakin baik. Itulah demokrasi. Iya betul. Nah, makanya dalam pemahaman demokrasi itu sekecil kebijakan pemerintah, apapun yang dibuat harus melibatkan rakyat. Itulah demokrasi, hakikatnya itu. Jadi hakikatnya adalah pelibatan rakyat yang menjadi hal yang paling utama. Jadi masyarakat ini harus dilibatkan. Betul. Memang undang-undang itu tidak lepas dari, kalau Prof. Bagir mengatakan selalu membawa cacat bawaan dari lahir. Itu. Makanya perbaikan-perbaikan perlu dilakukan. Nggak ada suatu undang-undang yang sempurna gitu kan dibuat. Selalu membawa cacat bawaan dari lahir tuh. Nah itulah undang-undang. Oke, baik Pak. Kalau melihat fenomena dari RUU DKJ ini, kira-kira jika nanti ternyata disahkan, wajah Jakarta akan seperti apa Pak? Tadi sepertinya gini. Ini khusus apa gitu kan? Khusus memang nanti Jakarta dikhususkan. Kan khususnya ini dilihat dari latar belakangnya. Kenapa dia khusus? Gitu kan? Betul. Karena dia sebelumnya adalah ibu kota negara. Yang kita tahu masyarakatnya lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain. Mohon maaf nih, bukan mengecilkan daerah yang lain, tapi memang masyarakatnya lebih maju gitu kan, baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya mungkin, gitu, dan lain sebagainya. Itu kan lebih maju dibandingkan yang lain, karena sekolah-sekolah kan lebih banyak. Yang kedua adalah perekonomiannya, tumbuh berkembangnya lebih cepat. Pajaknya aja kita paling gede di Jakarta kan, masukannya, makanya APBD di Jakarta itu begitu besar
gubernur lebih enak nih mengalokasikan anggarannya karena APBD-nya besar sampai 80 triliun, mungkin 70 sampai 80 triliun. Bagaimana mengelola, sedangkan daerah-daerah provinsi lain kecil gitu kan. Nah itu, jadi apa yang menjadi ini? Jadi memang kita nggak boleh mundur atau tidak boleh menghilangkan Jakarta ini apa yang akan kota bisnis, kota perekonomian, kota pelayanan jasa dan keuangan, tetap aja itu. Nah gitu. Kalau di Amerika New York lah ya. Iya betul. Administrasinya pindah ke Washington gitu kan. Okay. Seperti itulah. Nanti Indonesia seperti itu juga. Jadi Jakarta. Tapi dengan kemunduran demokrasi yang tadi seperti apa, Pak? Nah ini ya. Memang kalau ini ada juga pendapat yang mengatakan bahwa gubernur ngapain sih kerjanya? Tugasnya dua gubernur tuh, koordinasi dengan administrasi. Ngapain katanya dipilih langsung, tunjuk aja, boleh-boleh aja. Tetapi sekarang ini harus mendengar aspirasi masyarakat. Itulah demokrasi gitu kan. Masyarakatnya mau nggak gitu kan? Jangan mau elit politik aja gitu. Jangan mau presidennya aja gitu kan. Nanti belum lagi KKN nanti. Kan kalau ditunjuk diangkat KKN kayak zaman Orde Baru misalnya kan. Mohon maaf ini zaman Orde Baru kan orang dekatnya penguasa itu kan yang bisa dia. Jadi melanggengkan oligarki ya Pak? Akhirnya melanggengkan oligarki kan gitu. Nepotisme kan gitu. Nah repot itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan beli kucing dalam karung akhirnya. Sama dipilih oleh DPRD juga begitu. Beli kucing dalam karung dan money politiknya lebih murah nyogoknya gitu kan. jadi artinya apa, pemilihan dengan cara-cara model tadi ya sudah ketinggalan zaman lah ya. Betul. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan ya, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari demokrasi itu sendiri gitu. Nah itu. Oke, Pak, berarti kan tadi bisa kita lihat ya ada kemunduran demokrasi jika RUU DKJ ini tetap diteruskan. Nah, akan berpengaruh nggak kepada perekonomian dan juga perpolitikan yang ada di Jakarta tentunya? Pengaruhnya pasti ada, walaupun kecil atau besar ya kan, pasti ada pengaruhnya lah. Legitimasi akseptabel, penerimaan masyarakatnya. Ya masyarakat udah nggak percaya lah, apalagi dengan cara-cara begitu. Jadi dalam undang-undang pemerintahan daerah dikatakan pelibatan masyarakat menjadi kewajiban yang harus dijalankan itu. Jadi apapun kebijakan yang dibuat, masyarakat harus dilibatkan. Termasuk ada dalam undang-undang MD3 tuh, DPR, MPR dalam membahas suatu produk yang akan dibuat harus melibatkan masyarakat. Itu adalah kewajiban yang harus dijalankan. Ya, kalau nggak gitu nanti bisa dimohonkan pengujian undang-undangnya itu judicial review di Mahkamah Konstitusi, inkonstitusional formil misalnya kan, kan itu bisa terjadi lagi kan gitu. Itu yang lebih luasnya. Jadi hukum itu sendiri juga di dalamnya moral, rasa, etika itu harus dijunjung tinggi gitu kan. Nggak ansih hukum hanya dipahami sebagai legalistik aja. Norma yang tertulis, ada norma yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itulah etik, patsun, nah gitu kan. Itu etika-etika politik, hukum, moral gitu. Kalau Prof. Jimli katakan katanya, moral atau etika itu ibarat laut. Nah, kenapa tuh Pak? Hukum itu ibarat kapal. Jadi hukum itu kecil. Moralnya itu harus lebih besar. Moral harus lebih besar, laut. Daratan aja kalah sama laut. Itulah moral, etik. Jadi hukum itu di dalamnya harus ada itu. Ya. Pak, berarti kan gini ya, proses dari RUU DKJ ini kan melibatkan politik juga ya. Nah, erat kaitannya hukum dan juga politik, dan nantinya juga akan menghasilkan produk hukum yang mungkin tercium bau politik. Nah, pandangan Bapak terkait proses produk hukum tadi itu seperti apa? Iya, jadi produk politik harus partisipatif, satu itu ya. Yang kedua, produk hukum undang-undang itu jangan untuk kepentingan penguasa atau kekuasaan. Nah itu dapat terlihat ya kan gitu. Jadi harus partisipatif. Ya oleh karena itu
sebanyak mungkin dilibatkan. Gitu. Berarti RUU DKJ politis, Pak? Politis bukan, kan itu keharusan yang harus dibuat, tetapi pembahasannya kan. Kalau saya lihat dari 9 fraksi, 8 fraksi menyetujui undang-undang DKJ, ya. 1 fraksi kalau nggak salah PKS yang tidak menyetujui. 8-nya menyetujui, tetapi yang tidak setuju adalah tentang pemilihan gubernur. Nah itu artinya apa? Artinya pembahasan itu kan memunculkan lebih pada prinsip-prinsip demokrasi terkait dengan pemilihan, pengisian jabatan gubernur gitu kan. Itu sudah bagus gitu kan. Memang kalau pembahasan di parlemen atau di DPR itu muatan politik lebih kuat ya, Pak? Iya. Tapi politik apa? Apakah politik yang demokratis atau politik yang bukan demokratis? Betul. Kalau yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif kan gitu. Kalau yang tidak demokratis akan melahirkan hukum yang hanya cenderung untuk penguasa. Nah, itu yang disebut dengan otoriter. Kan gitu. Pak Mahfud mengatakan konfigurasi politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsif. Sedangkan politik hukum yang tidak demokratis akan melahirkan hukum yang represif gitu. Pak, kemarin kan diawali oleh pemilihan salah satu cawapres. Lalu sekarang RUU DKJ dengan substansi yang menyayat demokrasi juga. Bisa dipastikan nggak kira-kira 10-20 tahun ke depan ternyata proses demokrasi yang ada di Indonesia hilang? Ya, harus optimis lah ya, pesimis. Karena kan produk hukumnya melahirkan produk-produk yang lain ternyata, Pak. Inilah hilangnya etika dan moral, ya kan gitu. Semua produk hukum harus dilandasi etika dan moral. Itu prinsip dasar dalam membentuk hukum. Ya. Jadi percuma hukumnya bagus tetapi tidak ada moral dan etik kan gitu kan. Nah, jadi kepastian itu harus dilandasi prinsip-prinsip moral dan etik agar hukum itu berjalan tadi jadi legitimate ya. Legitimasinya bisa diterima oleh masyarakat. Masalah rasa ini ya masyarakat, kaum intelektual, kaum terdidik harus menyuarakan itu ya, menyuarakan gimana demokrasi itu bisa lebih maju, lebih baik ya. Oke, tadi kan Bapak udah sebutkan berarti masyarakat harus menyuarakan. Ini satu pertanyaan terakhir yang mungkin juga menarik, Pak. Fenomena guru besar yang hari ini juga menjunjung tinggi demokrasi. Pandangan Bapak terkait fenomena itu kayak gimana, Pak? Ya mau tidak mau guru besar harus berbicara secara lantang, akademisi, universitas. Berarti itu sudah berada di jalur yang tepat. Ya tepat lah, bukan partisan dia, ya kan? Ya garda atau benteng terakhir keadilan tuh. Demokrasi kan tadi dikatakan prinsip pemerintahan yang harus dikelola dengan baik dan dilandasi moral dan etik harusnya gitu. Oke, baik Pak. Closing statement boleh Pak terkait fenomena RUU DKJ ini dan juga terkait demokrasi kita yang sudah luluh lantah. Iya. Ya pertama adalah rancangan undang-undang DKJ harus dibuat dan dibentuk oleh pemangku kebijakan, itu harus hati-hati juga ya, harus melibatkan masyarakat, melibatkan rakyat banyak agar undang-undang yang dibuat itu lebih baik ya ke depannya dalam rangka menegakkan keadilan, menegakkan hukum, menegakkan ekonomi dan lain sebagainya. Harus berkepala dingin lah, nggak usah punya potensi untuk kekuasaan atau untuk berkuasa dan kepentingan tertentu, kepentingan bangsa dan negara menjadi yang utama. Itu kan. Jadi pelibatan masyarakat, pelibatan rakyat banyak itu adalah hukum yang baik untuk diwujudkan gitu kan, undang-undang itu gitu kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asep telah memberikan pencerahan terkait RUU DKJ dan juga proses demokrasi yang hari ini ada di Indonesia. RUU DKJ ini merupakan RUU yang sangat fenomenal hari ini dan juga menjadi pro dan kontra yang tentunya menarik bagi mahasiswa-mahasiswa hukum untuk diteliti ya Pak ya. Yeah. Sedikit namun isinya 2 SKS. Kawan-kawan terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.